Halo, selamat datang di podcast KPU. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman pemilih, bertemu lagi dengan saya Gaya dalam podcast KPU Kabupaten Sidoarjo Ulayar. Hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang komisioner, Bapak Zakaria. Beliau di KPU Kabupaten Penyimpanan mengawal divisi kebencanaan data dan informasi, dan saya langsung mengajak teman pemilih untuk menyapa Bapak Zakaria. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah, seperti yang terlihat hari ini sehat, baik. Zakaria, begitu ya. Terlihat dari auranya Bapak cukup segar. Iya, kita hari ini Bapak akan mengulas. Ya, berbincang memberikan informasi, berbagi informasi kepada teman pemilih terkait dengan giat perencanaan data dan informasi non tahapan pemilu atau pemilihan, fokus pada pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, Pak Zakaria, mungkin kita langsung mengulas tema ini. Apa kegiatan divisi redaksi KPU Kabupaten Sidoarjo tanpa tahapan di luar begitu, atau pada saat kita Ya, kita khususnya kita bicara di 2025 secara umum masyarakat yang awam tentunya khususnya ya mengetahui kita tidak punya kegiatan, namun perlu diketahui dan perlu kita sosialisasi. Kalau tidak ada pemilihan, dianggap tidak punya kegiatan gitu ya. Padahal tiap hari banyak kegiatan. Ya, kita punya kegiatan yang rutin yang diberikan oleh KPU RI khususnya ya. Iya. Kalau setiap Jumat kita itu melaksanakan peningkatan kapasitas terkait pemahaman era digital dan literasi terkait dengan penggunaan teknologi digital, karena di masa sekarang ini semua pelaksanaan ya, terkhusus kita di divisi perencanaan data informasi itu sangat dekat, sangat erat dengan teknologi. Ya. Kemudian yang di 2025 ini fokusnya kita itu melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Iya, berarti penting sekali untuk disosialisasikan. Jadi belepotan ya. Kita menyampaikan kepada teman pemilih bahwa di KPU, khususnya di divisi Bapak, itu ada kegiatan yang sangat penting. Saya menganggap untuk kegiatan peningkatan kapasitas itu sangat sesuatu yang dibutuhkan hari ini, apalagi tadi terkait dengan digitalisasi. Itu untuk sasarannya itu sangat penting dan harus tepat sasaran. Ya, itu nanti saja kita tanya-tanya lebih lanjut. Saya ingin mengetahui apa sih sebenarnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya, itu memang kegiatan yang rutin kita lakukan khususnya di KPU Kabupaten ya, di Kabupaten yang secara berkelanjutan atau terus-menerus kita melaksanakan pemutahiran data, memperbarui data-data yang kita miliki ya, terkhusus sumbernya dari DPT ya, dan secara berkelanjutan kita untuk menjaga keakuratan data ya, tentu kita mengupgrade ya, paling tidak setiap 3 bulan kita melaksanakan rekapitulasi. Bapak, selanjutnya apa saja yang dilakukan dalam pemutahiran data ini? Yang pertama ya, kalau itu sangat intens, bisa updating terus informasi ya, update terkait dengan sosialisasi program yang merupakan memang program nasional ya, program strategis nasional, karena ini berkelanjutan sampai dengan masuk pada tahapan pemilu
Ada schedule-nya juga. Iya, ada schedule. Sudah dijadwal. Kita sosialisasi lewat platform sosial media kita, termasuk juga website. Ya. Sosial media apa saja? Ya, kita punya Facebook, tentu itu umum digunakan oleh seluruh masyarakat semua kalangan. Ada Instagram yang segmennya itu ya milenial dan ya, Gen Z, ada TikTok juga ya, itu juga sosialisasi lewat TikTok. Pak itu Facebook. Itu apa yang dilakukan KPU secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi lain, misalnya Dukcapil atau untuk pelaksanaan COPTAS-nya kita lakukan secara mandiri. Juga kita memanfaatkan hubungan kita dengan teman-teman yang sebelumnya di pilkada sebelumnya merupakan teman-teman yang menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan maupun desa. PPK, mantan PPS itu kita gunakan jasa ya, kita bilang jasa karena memang tidak ada pembiayaan. Ya, juga saya mau sampaikan juga tentu ada kerjasama dengan stakeholder, dengan Dukcapil khususnya. Kita tentu harus melakukan koordinasi karena sumber data itu bermula dari Dukcapil. Juga TNI Polri kita lakukan koordinasi sebelum kita melakukan COPTAS di lapangan. Karena kalau khususnya ya TNI Polri yang baru menjadi prajurit, kalau TNI. Kalau Polri yang baru menjadi anggota itu tentu kalau sudah masuk dalam DPT kita hilangkan haknya sementara. Itu salah satu ya, salah satu jawaban dari pertanyaan yang akan saya ambil ya. Mengapa harus dilakukan pemutahiran? Bapak sudah menjawab satu. Silakan Bapak menambahkan yang lain. Ya, terkait dengan kenapa harus dilakukan pemutahiran data? Ya, tentu kita harus memutahirkan data sesuai dengan kenyataan yang ada. Betul. Di lapangan. Ada yang bertambah usia. Ada yang pindah alamat, mungkin dari status dia masih bujang. Ada yang pergi, ada yang datang. Ada yang pergi, ada yang datang. Ya. Juga ada yang baru mencapai usia 17 tahun. Ya, ada juga yang belum 17 tahun tapi sudah memiliki hak. Sudah atau pernah menikah, belum terdaftar sebelumnya. Ya, tapi tentu dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Dan ada didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut perundang-undangan tentunya. Ya, kalau TNI Polri tadi mungkin itu lebih ke dampaknya bisa terjadi kalau tidak dimutahirkan akan ada denda. Ya, yang dikhawatirkan ya kalau misalnya TNI Polri ya seperti yang juga yang meninggal itu kalau masih ada dalam daftar pemilih ya kita tidak menutup kemungkinan nanti jangan disalahgunakan. Juga kita menjaga kepercayaan publik. Betul. Ya, kepercayaan masyarakat bahwa tidak data yang kita sajikan itu real adalah masyarakat yang berhak untuk menggunakan hak konstitusinya seperti itu. Betul. Juga untuk TNI Polri bisa dibilang juga pemilih pemula yang dari TNI maupun Polri. Pemilih pemula bukan berarti dia baru menggunakan haknya, tapi memang baru pensiun misalnya atau keluar dari instansinya seperti itu. Pensiun dikembalikan dia menggunakan hak ini lagi. Ya, kita masukkan sebagai pemilih baru. Teman pemilih kita. Teman pemilih dalam melaksanakan pemutahiran data pastinya KPU mempunyai data yang valid begitu. Dari mana saja sebetulnya sumber data yang
diterima oleh KPU dalam rangka melakukan pemutusan data pemilih di lanjutan itu? Sumber data yang pertama adalah data terakhir, data DPT Pilkada. Kemudian yang menjadi sumber selanjutnya adalah data dari pemerintah pusat dan daerah. Ya. Dari pusat? Ya, sebenarnya sumbernya dari daerah, ya, dari daerah dikirim ke pusat, kemudian turun lagi ke kami. Ya. Ya, lewat KPU RI turun DP4, ya, DP4. Yang di dalamnya ya DP4 itu ya dari Dirjen Dukcapil khususnya ya dari Mendagri. Ya. Yang di dalamnya tentu pemilih-pemilih yang sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih, ya, juga yang perubahan status, ya, ada perubahan status, kemudian berubah elemen kependudukannya, misalnya pindah alamat domisili, ya, dari status belum menikah menjadi menikah, bahkan yang menikah menjadi janda atau duda, ya, kita tidak perlu tahu kenapa dia janda, kenapa dia duda. Yang perlu kita perbaiki secara real adalah status terakhirnya untuk ya diubah atau ditambahkan dalam daftar pemilih kita, ya, disandingkan dengan DPT terakhir. Juga bisa jadi masyarakat-masyarakat yang keluarganya meninggal dunia itu didaftarkan di Dukcapil, ya, dibuatkan akte kematian. Data itu juga yang berarti kita masih terima. alat klarifikasinya seperti akte kematian. Ya, Tidak pernyataan saja misalnya. ya ada Itu kan harus membuktikan bahwa dia meninggal dunia, berarti Ya. akte kematian. ada beberapa kondisi memang dia menggunakan surat keterangan dari pemerintah bisa, tapi kalau yang kita terima dari pemerintah pusat khususnya Dirjen Dukcapil adalah data-data yang sudah memiliki akte kematian. Ya, untuk yang yang bersumber dari keterangan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, ataupun dari pihak keluarga itu cukup dengan keterangan yang tentu ada legal standingnya, legalitasnya. Ya. Kalau dari keluarga agak berat kita karena banyak fakta-fakta di lapangan itu yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ya, ini kendala juga. Keluarga ini agak susah juga ya kan? Iya. Nah, kalau dari pihak keluarga kita butuh surat keterangan yang bermaterai. Karena harus mempertanggungjawabkan bahwa benar yang bersangkutan itu telah meninggal dunia. Kemudian data dari masyarakat, dari individu, ya, boleh mereka menyampaikan langsung secara mandiri. Kita buka posko, ya, di kantor sini ada teman-teman dari Subak Rendatin, ya, kita tugaskan untuk melayani masyarakat yang mengajukan perubahan atau memasukkan atau untuk yang lebih dekat dengan masyarakat, maksudnya tidak ke kantor KPU, harus kemana? Ya, kita sebenarnya paling mudah, ya, yang paling mudah ya lewat sosialisasi media sosial tadi, kita sudah melampirkan di situ nomor kontak WhatsApp. Ya, nomor kontak WhatsApp bisa langsung dihubungi operator kami. Ya, tentu tidak hanya pemberitahuan semata, ada dokumen-dokumen pendukung yang harus dimasukkan sebagai syarat atau dasar untuk kita bisa mengkaitkan data. Kalau secara lain, misalnya KPU menyiapkan semacam website atau link yang bisa diakses oleh teman pemilih biar dia secara mandiri melaporkan dan melengkapi data yang dicukupan. Misalnya dia ingin melaporkan keluarganya sudah meninggal dunia, terus ingin mengupload sendiri akta kematian. Adakah seperti itu? Untuk saat ini masih banyak keterbatasan kita, ya, masih dalam proses mengembangkan digitalisasi. Soalnya sekarang kan kita informasi dalam genggaman. Iya, informasi dalam genggaman. Ini juga kendala-kendala kita yang kita hadapi belum
belum sampai di level belum menyediakan ya, belum sampai, tapi belum menyediakan semacam aplikasi ya untuk bisa menyampaikan lewat apa namanya lewat ya lewat telepon genggam. Tapi setidaknya saya pikir semua kalangan ya, tua maupun muda sekarang sudah bisa mengoperasikan WhatsApp. Iya, seperti kan Ya, ada apa? Kita bisa mengecek secara online bahwa kita sudah terdaftar sebagai calon pemilih, itu kan bisa. Ya, itu saya lupa. Ya sebenarnya dimulai dari cek DPT online. Ya, apakah sudah terdaftar atau tidak? Ya, cara berkira kemudian masukkan nih. Langsung terbaca kita. Cara pengecekannya dia berbasis NIK, ya, berbasis NIK sudah diketahui di mana TPS-nya ya untuk sebelumnya. Untuk di pilkada sebelumnya ke depan masih kita menunggu regulasi bagaimana pemetaan nanti ya. Paling tidak sekarang akses yang penting dan perlu kita ketahui adalah kita itu masih terdaftar atau tidak dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Di situ bisa dilihat. Teman pemilih dalam melakukan pemutahiran data pemilih tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan atau tidak semudah kendara di jalan yang teraspal dan mulus pada hari ya. Pastinya ada saja kendala yang dihadapi. Nah, kami ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi KPU ini sendiri dalam melakukan proses penghitungan data pemilih berkelanjutan ini. Ya, ada memang semua hal itu tidak lepas dari apa kata tidak sempurna ya. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna, walaupun ekspektasi kita semua bakal sempurna, tapi ada saja kita bisa menjelaskan. Ya, tapi yang paling menonjol ya dalam proses kita pemutahiran data di 2025 ini itu data yang kita terima itu beberapa tidak sinkron ya antara beberapa lembaga ini, jadi perlu kita lakukan koordinasi yang lebih intens. Betul sekali. Ya, karena namanya juga yang mengerjakan beda-beda ya, misalnya data dari instansi pemerintah dalam ini dicapin. Karena KPU juga punya data sendiri, pastilah kurang sinkronnya dan lembaga lain yang melakukan pendataan, misalnya Badan Pusat Statistik, itu sudah apa ya? Apa istilahnya atau apa? Tidak, mungkin ya namanya manusia yang mengerjakan mungkin ada human error-nya ya. Tapi kita bukan semacam kendala yang kita harus biarkan. Itu harus kita selesaikan, walaupun butuh proses yang cukup memakan waktu ya untuk melakukan koordinasi yang lebih intens untuk mendapatkan dan menghasilkan data yang betul-betul berkualitas dan valid untuk disajikan disajikan untuk persiapan pemilu ke depan. Dan di wilayah Tojo Launa ini ya berbeda dengan wilayah-wilayah tetangga khususnya ya, Poso, Banggai ya. Kalau teman-teman di Banggai itu sering hanya daratan dan pegunungan ya. Kita di sini ada darat, ada pulau, ada gunung. Kalau ke gunung di sini. Ya. Kalau ke gunung musim hujan sulit akses ya. Ke pulau musim, apalagi Desember seperti ini ya, Februari Desember. Bahkan BMKG menyampaikan sampai di 2026 nanti cuaca masih dalam kondisi yang kurang bagus ya. Nah, ini kendala-kendala kita di Tojo Launa ya, darat, gunung dan laut. Sudah geografis, kosnya tinggi lagi. Kebutuhannya tinggi, tapi anggarannya sama. Betul. Itu yang menjadi kendala kita, anggaran ya. Muter otak ya. Jadi muter otak, makanya cukup ini. Ya, alhamdulillah kan masih ada teman-teman mantan penyelenggara tadi yang bisa kita minta bantuannya untuk yang kebetulan ya
khusus di tingkat desa ya rata-rata penyelenggara PPS itu mantan penyelenggara PPS tingkat desa itu ya rata-rata teman-teman itu adalah perangkat desa. Jadi akses data masyarakat di tingkat desa mereka punya ya. Jadi mudah kita mengkomunikasikan dan mereka juga bisa langsung membantu memfaktualkan ya langsung mengenali data orang ya berdasarkan sumber data yang kita share ke teman-teman begitu. Selain kurangnya akses teknologi, masih ada tidak terjangkau jaringan 4G dan lain sebagainya. Apalagi kendala yang sering sebenarnya yang kendala yang paling menonjol ya sampai dengan hari ini sangat rendah ya, saya ingat rendah kesadaran masyarakat terhadap proses pemutahiran data kita itu. Ya, padahal ini adalah sumber untuk menyalurkan hak ya. Data ini kalau saya ya kita di teman-teman yang mengelola data ini data pemilih ini adalah jantungnya demokrasi ya, jantungnya demokrasi. Teman-teman data saya sampaikan paling hebat teman-teman data ya, ibarat orang tidur sebagai jantungnya. Orang lain pada tidur, teman-teman data tetap bekerja, mengupdate, ya, memasukkan, mengeluarkan, merubah, ya, dan tanpa tahapan teman-teman data tetap bekerja sebagai jantungnya demokrasi di Indonesia. Ya, seperti itu. Di bawah komando di bawah sekarang. Iya. Jadi memang masyarakat sampai dengan hari ini masih minim sekali partisipasinya ya, kesadaran terhadap pentingnya PDPB ini. Padahal kita intens mengupdate terus informasi terkait PDPB. Ini sekarang kita sudah menyiapkan banner. Kita sudah di share kemana itu? Ya, bannernya akan kita pasang di pusat-pusat layanan ya. Misalnya di Capil yang memang berkaitan langsung dengan data. Ya. Di Capil di depan mungkin dia sambil mengisi formulir menunggu antrian, dia sudah bisa membaca, oh saya ada perubahan alamat, saya baru masuk, bisa saya akses perubahan data pemilih saya di rumah sakit, ya, di pelabuhan untuk masyarakat yang daerah kepulauan, di puskesmas, rumah sakit, pelabuhan, itu kita upayakan dengan segala keterbatasannya kita mengupayakan informasi-informasi terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini sampai ke semua elemen masyarakat yang memiliki hak untuk selain BNI. Ya. Apa yang dilakukan upaya mensosialisasikan? Saya lupa juga tadi. Kebetulan di divisi Parmas ya, yang diampu oleh Bapak Nasir Mahali, beliau itu intens melakukan sosialisasi khusus pada segmen pemilih pemula di sekolah-sekolah. Kami alhamdulillah dibantu mensosialisasikan lewat penyampaian secara langsung. Jadi PDPB ini di sana di ya, saya kebetulan belum berkesempatan ketika teman-teman dari Parmas melakukan sosialisasi. Saya kebetulan punya agenda lain yang tidak kalah pentingnya juga, tapi tetap kami dari divisi data ya, divisi redaktif menitipkan bekal-bekal ya untuk adik-adik kita, untuk ibu-ibu pengajian juga ya, bahan-bahan sosialisasi terkait dengan program PDPB ini. Ya. Iya, saya kira untuk
apa ya, sosialisasi atau kampanye dalam hal ajakan untuk supaya masyarakat itu dapat partisipasi penuh. Karena kalau dilihat kan tingkat kepedulian ini tidak suatu ya. Minta maaf ya teman pemilih, tolong partisipasinya agar supaya kalau didata jangan cuek begitu ya, karena ini sangat penting untuk apa namanya kita dalam rangka melakukan pesta demokrasi yang akan datang. Saya kira untuk era kekiniannya, terutama milenial dan Gen Z, mungkin bisa dalam tanda kutip memanfaatkan. Tidak memanfaatkan sih, tapi mungkin ada kerjasama dengan kelompok kreator, begitu mungkin mereka bisa menciptakan satu konten ajakan. Saya kira itu akan lebih ampuh, sedikit ampuh ya untuk sasaran segmen generasi muda. Dalam kepala ini ya sudah ada keinginan untuk kerjasama, tinggal support lainnya ya. Support finansial. Ya, finansial tentunya. Yang kita ketahui bersama bahwa teman-teman konten kreator ini tentu butuh biaya operasional juga. Betul. Ya. Walaupun ini tanggung jawab kita bersama, tapi semua butuh support untuk operasi ya, operasional. Mengupload itu butuh data pulsa data. Jadi kalau gratisan tapi sudah bisa dilirik ya. Hari ini sudah bisa dilirik karena kalau saya melihat ada konten kreator yang anak 7 tahunnya, misalnya mungkin Bapak pernah lihat Instagramnya di Rajo, itu sudah jutaan followers. Dan masih banyak lagi konten kreator yang lain, misalnya siapa ya, Aldo Meta yang kemarin menang lomba tende itu juga sudah sangat terkenal, anak Tojo Nauna. Mereka bisa dijadikan diajak bekerja sama untuk membuat sebuah konten ajakan agar supaya masyarakat bisa berkontribusi baik dalam rangka kegiatan pemutahiran data ini. Saya kira tidak akan mahal amat, tinggal komunikasinya saja. Ya, nanti karena terkait partisipasi masyarakat dan kerjasama, nanti saya sampaikan sama Pak Nasir supaya nanti ketika ada anggaran bisa dianggarkan ya selain podcast ya dianggarkan, karena saya yakin dan percaya dampak daripada kerjasama dengan teman-teman influencer, teman-teman konten kreator itu menyeluruh ya, terutama sekarang semua kalangan mudah mengakses. Itu sudah akan menyasar ibu-ibu yang menggunakan mikro, bapak-bapak yang saat itu juga sudah ada yang menggunakan mikro dan Twitter dan lain sebagainya, supaya teman pemilih mengetahui apa sih harapan sebenarnya, apa yang menjadi harapan terhadap implementasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu, Pak Zakaria. Ya, kita sudah jalani hampir kurang lebih setelah diterbitkannya PKPU 1 2025 di Kabupaten kita jalani 3 kali penetapan. Kita sudah melaksanakan job task, kita dapatkan kendala-kendala, tentu untuk proses kedepannya ya, khususnya 2026 nanti ya, saya ya berharap kedepannya kita dengan pemerintah, dengan instansi-instansi terkait itu bisa lebih bersinergi dan selalu berintegrasi terkait dengan data-data yang akan kita kelola ya. Harapan saya juga kemudian adalah data yang kita sajikan data yang selalu hidup dan selalu terkini ya, selalu update, harus terus update. Orang pindah, kita lupa di mana alamat barunya. Orang yang cerai, kita lupa statusnya, biar dia mudah cari pasangan baru. Iya.
Ya, kemudian ini yang dari pemilihan sebelumnya menjadi isu-isu yang bergejolak, ya. Data pemilih meninggal, ya. Kalau dulu yang 5 tahun meninggal muncul lagi, ya. Harapan saya ke depannya tidak ada lagi data-data ya kasus seperti itu yang sudah meninggal hidup lagi. Meninggal masih ada, bukan hidup lagi. Setiap pemilihan namanya ada terus. Ya, juga Panggilannya. harapan saya ini yang banyak kami temukan di lapangan, ya, data-data meninggal faktanya tidak meninggal karena Itu ada juga. ada kita temukan di lapangan. Meninggal, tapi orangnya lagi. Sudah ada akta kematian, tapi orang masih hidup. Ini kekuatan siapa ini? Ya banyaklah kasus-kasus di lapangan yang kita temukan seperti itu. Ya karena menikah, karena banyaklah. Tidak perlu saya uraikan satu persatu. Harapan saya, ya ini kesadaran masyarakat juga, ya kita membantu capek ketika memperbarui data, tolong KTP yang lama tolong dikembalikan, ditarik. Jadi ini tidak menjadi permasalahan ketika kita melakukan pemutahiran, mencocokkan. Jangan nanti satu orang punya 2 KTP. Iya, banyak yang kita temukan di pilkada kemarin masih memiliki KTP lama, tapi kita menggunakan prinsip de jure, ya data terakhir, data terupdate. Kami menekankan untuk tidak menggunakan data walaupun secara fisik dipegang. Iya. Ya, kami menggunakan data de jure yang terupdate yang diserahkan oleh Mendagri. Ya, seperti itu. Itu harapan kami. Kemudian saya khususnya selaku penanggung jawab perencanaan data dan informasi, ya, ini tidak hanya menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat bukan hanya sudah terbiasa dengan perubahan elemen data, ya, dia juga harus terbiasa melakukan update ke KPU. Dia langsung sadar saya ada perubahan, saya harus update di KPU. Jangan diam saja, ya. Karena ya harapannya ke depan juga semua pola pemutahiran data kita ini lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dan yang paling penting kita, ya, bisa membuat seluruh masyarakat dengan dijaga datanya yang valid dan real ini, mereka bisa merasa hak pilih mereka itu dihargai dan proses pemilu akan datang benar-benar, ya, mewakili suara mereka di TPS. Ya, seperti itu. Iya, dengan cerdas dia menggunakan hak pilih, bukan karena hal lain, ya. Baik, kita sudah menyelesaikan dialog ini. Mungkin ada satu kata terakhir, closing statement, satu kalimat. Silakan Pak Sagari, mau bilang apa ke teman pemilih? Ya, untuk semua teman pemilih, ya, demokrasi itu bukan untuk pribadi, ya, tapi untuk bangsa. Jadi gunakan hak pilihmu dengan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sudah berdialog dengan saya pun dengan teman pemilih tentunya, dan kita sudahi podcast ini dan sampai jumpa di podcast yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.